Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudhala, ma'asyiral asatidha al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib di Masjid Hizbullah Singosari yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang sangat mulia ini, yaitu majelis ta'lim untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bersumber baik dari Al-Quran maupun hadis maupun pendapat para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan majelis kita ini senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa juga diberi kemuliaan dengan aktif mengaji pada majelis taklim. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita membaca kitab Tahqiqul Amal karya Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani pada halaman 35. Ini adalah pendapat terkait sampainya bacaan-bacaan Al-Quran maupun doa-doa dari orang yang masih hidup ditujukan kepada orang yang sudah meninggal dunia, mengikuti mazhab Maliki untuk bab yang sekarang. Karena yang sebelumnya sudah dibahas tentang mazhab Hanafi, sekarang masuk pada bagiannya ulama-ulama atau pendapat ulama-ulama yang bermazhab Maliki. Wa qala Syekh Ibnul Hajj, berkatalah Syekh Ibnul Hajj dari ulama Malikiyah, fil juz'il awal, dalam juz yang pertama, minal madkhal, dari kitab yang namanya al-madkhal, manassuhu, apa yang ketentuannya, lau qara'a fi baitihi wa ahda ilaihi la wasalat, andai kata seseorang itu membaca ayat-ayat Al-Quran maupun doa-doa fi baitihi, di rumahnya sendiri atau rumahnya mayit, maksudnya bukan di kuburan, atau kita dari masjid sini juga, wa ahda ilaihi, kemudian dihadiahkan pahalanya itu untuk mayit yang ada di kuburan, tentunya lawa salat, pasti akan sampai pahalanya itu kepada mayit. Wa kaifiyatu wusuliha annahu idza faragha min tilawatihi wahaba thawabaha lahu. Adapun tata caranya adalah tatkala seseorang itu sudah selesai membaca ayat-ayat Al-Quran, sudah selesai, atau sudah selesai membaca doa-doa, idza faragha min tilawati, kemudian wahaba thawabaha, kemudian hendaklah menghibahkan atau menghadiahkan thawabaha, pahalanya itu lahu, bagi mayit. Itu caranya begitu ya. Jadi di dalam bab ini antar mazhab itu berbeda pendapat walaupun tujuannya satu. Tujuannya itu apa? Bacaan Al-Quran itu
bermanfaat untuk mayit, utamanya itu. Bacaan Al-Quran itu bermanfaat untuk mayit. Hanya saja sebagian ulama mengatakan orang yang membaca Al-Quran saja di dekat mayit, ya, di dekat mayit termasuk di atas kuburan mayit, itu menurut sebagian ulama otomatis mayitnya dapat pahala. Begitu ya. Pendapat pertama. Pendapat kedua, enggak. Kalau mayit ingin mendapatkan pahala atau dikirimi pahala, maka hendaklah orang yang membaca itu menghadiahkan pahalanya untuk mayit. Begitu ya. Ini hanya masalah kaifiyah, tata cara saja. Paham ya? Hanya tata cara saja. Auqala, katanya ulama-ulama termasuk Syekh Ibnul Hajj, tata cara kalau tujuannya mengirim pahala bacaan Al-Quran itu ke mayit, kata Imam Ibnul Hajj atau Syekh Ibnul Hajj, beliau mengatakan auqala atau mengatakan Allahumma ja'al sawabaha lahu, ya Allah jadikanlah sawabaha, pahalanya bacaan Quranku ini, lahu untuk si mayit. Begitu. Kalau di dalam buku tahlil, doanya itu yang sering kita baca ya, di tengah masyarakat ada kalimat Allahumma taqabbal wa ausil. Itu ya, sawaba ma qara'nahu. Ya Allah, taqabbal, engkau terima, wa ausil, dan sampaikanlah sawaba, pahala, ma qara'nahu, apa yang kita baca minal Qur'anil Karim, dari Al-Quran yang mulia, ila hadrati fulan bin fulan, untuk fulan bin fulan, mayit maksudnya. Itu yang kita amalkan di dalam bacaan-bacaan tahlil yang seringkali dibaca di kampung-kampung, ya lah. Nah, jadi mengamalkan dua-duanya ini ulama-ulama kita ini meyakini bahwa bacaan Al-Quran kalau dibaca di dekat mayit, gitu ya, entah mayitnya masih di rumah sebelum dikuburkan atau sudah dikuburkan atau sebulan setelah dikuburkan, kita datang ke kuburannya, sudah kita baca Al-Quran, maka pendapat pertama otomatis si mayit mendapatkan pahalanya atau mengambil manfaat dari bacaan Al-Quran dari orang hidup. Yang kedua, kita juga mengamalkan tatkala doa, di situ ada kalimat Allahumma taqabbal wa ausil. Ya Allah, terimalah, wa ausil, dan sampaikanlah sawaba, pahala, ma qara'nahu, apa yang kami baca minat tahlili, dari tahlil, wa tasbihi, wa qiraatil Qur'ani, dan lain sebagainya. Untuk siapa? Untuk si mayit. Itu kebiasaan di bacaan-bacaan tahlilan. Fa inna dzalika du'aun bitsawabi li an yasila ila akhihi wad du'a'u yasilu bila khilafin. Fa inna dzalika, karena kalimat Allah maj'al thawabaha lahu, bacaan Allah maj'al, ya Allah jadikanlah thawabaha, pahalanya bacaan ini lahu untuk si mayit. Fa inna dzalika, hal itu sesungguhnya adalah doaun, adalah bacaan doa permohonan kepada Allah bisawabi, agar diberi pahala, li an yasila ila akhihi, agar disampaikan pahala itu kepada saudaranya yang sudah meninggal dunia. Wa doa'u, sedangkan doa itu yasilu, sampailah kepada mayit bila khilaf, tanpa ada khilaf. Kenapa demikian? Ya, karena kita disyariatkan untuk sholat jenazah.
sholat jenazah itu isinya doa. Ya, pertama sholat jenazah baca surat Al-Fatihah sebagai muqaddimah. Setelah itu baca sholawat sebagai wasilah agar diterima doanya, kan begitu ya. Kemudian kita mendoakan mayit, Allahumma ighfir lahu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata ma'wahu. Misalnya, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni mayit ini, kan gitu kan? Allahumma ighfir lahu wa'afi, beri mayit ini kebahagiaan, ya. Wa'afi wa'fu anhu, dan ampunilah mayit ini. Waj'alil jannata ma'wahu, jadikanlah surga sebagai tempat tinggalnya. Itu kan doa. Kapan doa dibacakan? Pada takbirat ketiga. Takbir pertama apa? Baca surat Al-Fatihah. Takbir kedua baca sholawat. Takbir ketiga tempatnya doa. Ya, doa. Loh, ini loh ajaran Nabi. Loh, ini loh ajaran Islam. Kalau misalnya doa untuk mayit dianggap tidak sampai, mengapa kita sulit-sulit diperintahkan untuk sholat jenazah? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ternyata bahwa doanya orang yang hidup itu sangat bermanfaat untuk orang yang mati. Begitu ya. Saya pernah cerita di sini. Dulu ada seorang kiai. Saya tidak tahu persis, cuman ingat-ingatnya saja. Ingat-ingat saja. Namanya orang mendapat cerita dari teman yang lain, dari kiai lain, jadi estafet gitu ya. Ingat-ingat saja, ini peristiwanya di Banyuwangi. Ya mohon maaf kalau salah ini kejadiannya. Tapi intinya itu yang saya ingat ceritanya. Dulu di Banyuwangi itu ada seorang kiai NU lah gitu. Bapaknya ini ya ahli memimpin tahlil di kampungnya. Ahli memimpin tahlil di kampungnya. Sang kiai ini punya anak, ya Gusnya itu ya. Subhanallah, belajar ke luar negeri ceritanya. Ternyata di luar negeri itu salah guru. Belajar ke luar negeri salah guru. Ya dah. Alhamdulillah, tahaddatsan bin ni'mah. Fa amma bi ni'mati rabbika fa'addits. Dan apabila engkau mendapatkan kenikmatan fa'addits, maka sampaikanlah kenikmatan itu sebagai rasa syukur. Alhamdulillah, saya pernah pergi belajar di luar negeri, tapi guru saya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini Gusnya ini enggak. Ternyata salah guru, dapat guru itu Wahabi Salafi. Sudah 4 tahun pulang Gusnya ini. Mulailah memimpin pengajian di masyarakat, sedikit demi sedikit. Bapaknya tetap memimpin dan tetap memimpin tahlil, ya, juga memimpin di pesantrennya sebagaimana seorang kiai. Dan kan Gusnya ini nyari pengajian lain, kajian. Akhirnya Gusnya ini mulai ya dekat dengan anak-anak muda-muda, kajian-kajian di kampus-kampus. Ternyata di kampus-kampus itu juga kelompok-kelompok Wahabi Salafi yang intinya tidak mau tahlilan. Begitu kurang lebih. Subhanallah ya ikhwan. Ini kiainya ini, yang namanya kiai kan punya kawan ya, sesama kiai yang lain ya. Seperti di Singosari, kiai ini berkawan dengan kiai ini, kiai itu kan biasa. Dalam pertemuan-pertemuan misalnya ada kemanten berkumpul, ada kematian berkumpul, ada tasyakuran berkumpul, ada dan lain sebagainya, kan biasa gitu ya. Jadi mempunyai beberapa kolega lah sesama kiainya gitu. Wafatlah sang kiai, dari ayah dari Gus tadi itu wafat. Rame lah di situ bertakziah. Satu dengan yang lainnya. Ya namanya antar kiai. Maka kiai-kiai yang datang itu sholat jenazah. Setelah sholat jenazah tanpa dikomando, tanpa diminta, langsung tahlilan setempat ya. Nah, sebelum mayatnya jenazahnya dibawa ke kuburan, sholat di rumahnya di ini sudah. Kemudian setelah sholat tahlilan sejenak. Nah, pada saat pelepasan
pelepasan ini. Akhirnya dilepaskanlah oleh seorang kiai yang ternama itu. Setelah pelepasan, penghormatan terakhir, kemudian sang kiai ini tanya kepada putranya, si Gus tadi itu. Saudara-saudara, bapak-bapak, nanti bila mana bapak-bapak mempunyai waktu, ya, kita insya Allah akan mengadakan tahlilan, gitu ya. Yaitu pelaksanaannya, ini mau tanya sama Gusnya ini. Gus, nanti batal maghrib atau batal isya tahlilannya? Umum kan, gitu ya. Karena sang kiai ini bukan tuan rumah, yang sambutan bukan tuan rumah. Jadi lumrah kalau bertanya kepada Gusnya atau keluarganya, yang dipandang Gusnya ini karena sudah dipanggil Ustadz. Subhanallah, dengan entengnya si Gus itu mengatakan, maaf Pak Kiai dan saudara-saudara, nanti tidak ada tahlilan. Tidak ada tahlilan. Padahal bapaknya ini kiai pemimpin tahlil. Anaknya mengatakan tidak perlu tahlilan. Ditanya sama kiai yang sambutan, loh kenapa Gus? Kok tidak pakai tahlilan? Dijawab sama Gusnya ini, iya Pak Kiai, karena percuma kita tahlilan. Ya, doa kita itu loh nggak sampai untuk mayit. Doa-doa kita nggak sampai untuk mayitnya selesai. Yang mati ya mati, selesai. Ada apa? Kita repot-repot. Nah karena ini Gusnya kan sahibul bait. Jadi mau tidak mau gimana masyarakat? Ya dah. Namanya ya paling ramai saja. Oh berarti nggak ada tahlilan, nggak ada tahlilan. Begitu ya. Ternyata kiai yang sambutan itu pandai juga. Gus mau tanya, apa betul doa kita ini nggak sampai kepada mayit? Iya kiai, nggak ada itu dalilnya, nggak ada yang sampai pada mayit. Mati ya mati, selesai. Sudah putus hubungannya antara yang hidup dengan yang mati. Begitu. Ini kiainya ini yang sambutan cerdas juga. Oh baik Gus. Akhirnya Pak Kiai tadi itu ngasih sambutan tambahan. Saudara-saudara, bapak-bapak hadirin, sehubungan kita nanti tidak ada tahlilan dan kata Gusnya ini doa kita kalau tahlilan pun tidak akan sampai. Ayo kita doakan yang terakhir kali untuk almarhum. Ayo ya amini. Baik. Ya Allah gitu. Siksalah Kiai Fulan ini di kuburannya. Suruh nyiksa. Ya Allah azab yang pedih. Ya Allah masukkan neraka. Itu katanya. Malah didoakan celaka. Ya. Kata Gusnya ini, maaf Kiai, kok ayah saya didoakan masuk neraka? Kok ayah saya didoakan disiksa di kuburan? Pak Kiai ini gimana sih? Gak kasihan apa terhadap ayah saya? Dijawab, loh kan dalilnya dari zaman sendiri Gus. Zaman kan bilang kalau doa itu nggak sampai. Jadi saya doa baik sama doa buruk kan sama saja nggak sampai. Daripada nggak sampai sekalian aja saya doakan masuk neraka gitu. Ya, akhirnya kalah debat. Gusnya itu langsung diomong, baik Pak Kiai kalau begitu nanti ada pakai tahlil aja doa yang baik-baik begitu ya. Ternyata Gusnya nggak mateng ini, Wahabi Salafi nggak mateng ini ya, karena ngajinya masih kurang, nggak ngaji kitab seperti yang kita kaji malam hari ini. Itulah yang terjadi ya. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita baca, kita pelajari walaupun cuma sedikit, ini bisa menggugah kita, bahkan memberi keyakinan pada kita. Amalan-amalan yang dilakukan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah bersama dengan umat Islam, baik itu tahlilan atau talqin atau bacaan Yasin dan lain sebagainya, hakikatnya semua itu ada dalilnya dan bacaan-bacaan itu sampai kepada mayit, maksudnya pahalanya sampai kepada mayit. Bahkan menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita baca surat Yasin sedangkan mayit belum dihantarkan ke kuburan, masih di rumah duka, kita baca qul huwallahu ahad, kita baca apa sajalah ya, tahlil, kita baca surat Yasin, mungkin juga ada yang
khatmul Quran, begitu ya. Sebagian masyarakat begitu. Itu mayitnya dengan mendengarkan bacaan-bacaan itu senang. Ya itulah yang diinginkan oleh mayit. Mayit sudah tidak lagi memikirkan nanti bagianku ini keuntungan dari perdaganganku berapa. Enggak ada ya. Duit-duit sudah enggak laku lagi di hadapan mayit. Begitu. Jadi al-mayit itu kalghorik, seperti orang tenggelam. Orang tenggelam itu kalau diberi, misalnya ditawari, kamu mau ndak almari? Nah, ini dari jati yang asli, gitu ya. Dia ndak bakalan seneng dia. Ya ndak? Kamu mau ndak ini masakan kebuli yang enak, gitu misalnya. Ayamnya 3 ekor yang masih utuh, atau lauknya daging kambing yang suka kambing dan lain sebagainya. Ada orang tenggelam disodori nasi kabuli, seneng enggak kira-kira? Enggak seneng. Ya. Apalagi juga misalnya yang tenggelam ibu-ibu ini. Yang tenggelam ibu-ibu. Tenggelam disodori mas-masan. Ya, orang tenggelam ini loh ada mas-masan, ini 1 on, 2 on. Pokoknya kelihatan mas-masan, wah, seneng enggak? Enggak seneng. Orang tenggelam itu paling suka dikasih tali. Tali tampar. Dilempar tali tampar, dia akan senang, dia akan memegang tali itu karena berharap selamat. Kan begitu. Demikian juga al-mayyit, mayit itu kalghorik, seperti apa? Seperti orang tenggelam. Dia tidak ingin lagi almari yang bagus, pakaian yang indah, perhiasan-perhiasan. Percuma katanya. Aku ini ibarat tenggelam di dalam pekuburan ini. Yang aku suka cuma bacaan-bacaan Al-Quran. Ya kalian doakan aku, bacakan Al-Quran untukku. Itu adalah tali yang bisa mengaitkan diriku dengan kalian. Wahai saudara-saudaraku, keluargaku yang hidup. Begitulah kurang lebih ya. Karena itu hendaklah kita yang masih hidup, yang mempunyai keluarga, mulai dari kakek, nenek, ayah, ibu, saudara-saudara ya, anak, mungkin cucu dan sebagainya yang sudah meninggal dunia. Ayo rajin-rajin kita doakan. Kita baca surat Al-Fatihah paling tidak. Ya, saya tahaddutan bin ni'mah. Alhamdulillah, rata-rata dalam sehari saya ini kalau mengajar selalu baca surat Al-Fatihah untuk ayah dan ibu saya dan juga kedua mertua saya, selalu saya bacai surat Al-Fatihah. Paling tidak itu adalah bakti atau bukti dari bakti kita kepada kedua orang tua. Syukur-syukur. Nah, kalau misalnya setiap sholat kita berdoa Rabbi firli wali walidayya, lah itu sudah sangat luar biasa. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Kalau bisa doa itu jangan sampai lepas dari lisan kita, minimal pada setiap setelah sholat, karena doa itulah yang paling ditunggu-tunggu oleh kedua orang tua kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya kira ini pelajarannya. Saya cukupkan sekian. Barangkali ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hari ini saya sedikit kurang sehat, karena itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.